Annyeonghaseyo pecinta drakor, semoga kalian selalu sehat ya. Oke, kita langsung aja yuk review Taxi Driver episode 2. Setelah sebelumnya menceritakan bahwa Pak Kim ini dibantu oleh Pak Jang. Pak Jang menawarkan Pak Kim untuk bergabung dengannya, mau nggak untuk membantunya membalas dendam. Ia diajak sama Pak Jang ini menuju pool taksi gitu. Tetapi di dalamnya ada lagi nih pintu rahasia menuju ruang bawah tanah. Dan mereka harus melewati terowongan dulu nih. Dan ternyata di dalamnya seperti ada lagi ruangan rahasia dan ada mobil deluxe taksi di dalamnya. Dan Pak Jang juga bilang, para penjahat itu terlalu mudah dimaafkan. Oleh karena itu, dia mau membalas orang-orang jahat dengan metodenya sendiri. Karena 20 tahun yang lalu nih guys, orang tuanya juga dibantai dan di tempat inilah kejadian itu terjadi. So, that's why dia punya motif yang kuat untuk membasmi para penjahat-penjahat ini. Oke, kita lanjut lagi ke masa kini ya. Jadi ini berlanjut lagi nih tentang kasus Kang Maria. Pak Kim ini masuk ke pabrik jotgal. Jadi jotgal itu seperti fermentasi ikan tradisional orang-orang Korea gitu ya. Dan ia nih sedang mengukur nih kira-kira harus menghancurkan berapa buat membalaskan dendamnya si Kang Maria. Tapi ketahuan nih sama si pemilik pabrik. Nah, Pak Kim ini langsung acting dan bilang ia mau membeli jotgal. Terus si Pak Kim mau deposit 30% dan memesan 50 drum dalam waktu 2 hari. Tapi si pemilik pabrik minta DP 50%. Akhirnya mereka deal. Nah, saat si pemilik pabrik ngecek, ternyata jotgalnya itu ada ulat-ulatnya gitu. Jadi mereka harus gerak cepat ya. Jadi gercep untuk nyiapin 50 drum sesuai dengan permintaannya si Pak Kim. Dan tim Rainbow pun Go-eun dan kawan-kawan ini sambil mendengarkan pembicaraan mereka. Nah, jadi nih si pemilik pabrik ini curang, dia memesan jotgal murah dari Cina lalu mengganti labelnya gitu sebagai buatan Korea. Nah, kemudian adik dari pemilik pabrik yang perempuan ini berbincang-bincang tentang asuransi Kang Maria. Mereka akan sangat untung kalau Kang Maria ini mati. Si Go-eun mengecek sekitar 10 asuransi Kang Maria yang diurus oleh adik si pemilik pabrik, yang wanita tadi ya guys. Dan dia bakal untung besar kalau Kang Maria ini mati. Akhirnya balas dendam pun dimulai. Pak Jang pun datang ke agen asuransi dan minta bertemu dengan agensi terbaik, yaitu adik si pemilik pabrik tadi. Pak Jang pun memuji-muji si adiknya ini. Saat di jalan nih, sengaja Pak Jang mencipratkan air saat mobilnya lewat ke adik pemilik pabrik ini. Dan Pak Jang bilang ia mau langsung deal tanda tangan insuransinya, tapi masuk dulu nih ke dalam mobilnya. Saat dalam mobil, adik pemilik pabrik ini pingsan disetrum dan dia dikerjain, dan ternyata dia dimasukin ke dalam drum seperti Kang Maria juga, dan tidak ada satupun orang yang tahu. Kemudian tampak Pak Jang ini membakar mobil sebagai barang bukti. Jadi dia menghilangkan bukti gitu guys. Oke, balas dendam kedua dimulai. Saat asisten pabrik lewat dihadang oleh Pak Kim yang memakai topeng. Mereka pun bertarung hingga asisten pabrik itu kalah. Dan Pak Kim ini protes, kok bisa jotgal itu dicuri. Akhirnya ia minta tambah 20 drum lagi dan menambahkan uangnya. Tapi kali ini dealnya, kalau tidak bisa diantar juga, dia akan minta penalti 2 kali lipat dari pemilik pabrik. Sekarang balas dendam ketiga ke Pak Polisi yang mengerjai Kang Maria. Jadi Pak Polisi ini memang tampak mendatangi toko dan minta uang dimasukkan ke dalam tas kecil. Keluar dari toko itu, dia melihat ada pesan masuk, yaitu lokasi Kang Maria. Ia pun menyetir dengan senang dan teleponan sama pemilik pabrik soal Kang Maria
yang mau dia datengin. Nah, pemilik pabrik bilang, ya udah bawa ke sini Kang Maria ya. Sementara Pak Kim ini siap-siap, ia menyetir dengan kencang dan melampaui si polisi tadi. Ternyata ia memasang seperti apa ya? Itu alat derek itu, tapi sebenarnya buat menyeruduk mobil. Nah, si polisi ini heran, kok mobil ini semakin melaju kencang ya, dan lama-lama mendekati dan menyeruduk mobilnya hingga lama-lama mobilnya akhirnya terpental. Tak lupa Pak Kim ini mengambil kamera dashboardnya untuk hilangkan bukti. Polisi pun datang ke TKP termasuk nih Kang Hana. Ia melihat plat mobil yang sama dengan mobil yang jemput Cho Do-chul kemarin. Ya iyalah, karena kan memang yang jemput Cho Do-chul itu adalah Pak Kim. Nah, kemudian saat di kantor ia bertemu dengan Pak Jang dan menanyakan deluxe taksi. Nah, kata Pak Jang, tak semua orang bisa mengendarai deluxe taksi. Setidaknya dia punya pengalaman menyetir 10 tahun tanpa catatan kecelakaan satupun. Kita beralih ke Kang Maria dulu ya. Jadi saat mau pulang, Goon ini melihat Kang Maria ini seperti minum obat dan Maria bilang itu suplemen. Saat dicek ternyata itu pil KB dan obat itu ternyata diberikan oleh asisten pemilik pabrik. Jadi selama ini Maria juga dilecehkan selama tinggal di pabrik Jotgal tadi ya. Nah, Goon pun melaporkan ke Pak Kim. Pak Kim semakin marah dan bersiap buat melanjutkan balas dendamnya. Dan dia pun menghajar si asisten sampai KO. Lanjut lagi, balas dendam ke pemilik pabrik. Pak Kim masih menuntut soal Jotgal dan minta penalti karena tak memenuhi permintaannya, padahal asistennya sudah disandra. Pemilik pabrik langsung browsing nih, cari penjual Jotgal dari Cina. Dan masuk perangkap, Goan bersiap-siap pura-pura menerima orderan Jotgal. Sekarang kita ke Kang Maria dulu ya. Jadi Maria ini melihat foto adik-adiknya. Ia ingat saat adik-adiknya datang membawa hadiah di hari ulang tahunnya, mereka diusir dan kadonya dihancurkan oleh si pemilik pabrik. Maria pun hanya bisa menangis, tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat dari jauh. Kemudian Pak Jang meminta Maria untuk mengundang adik-adiknya datang. Dia bilang banyak mainan dan makanan yang sudah dia sediakan. Duh, terharu banget deh dengan kebaikan hati Pak Jang ini. Sementara pemilik pabrik berbincang sama dua orang yang sebenarnya tim Rainbow. Jadi mereka ceritanya deal-dealan soal Jotgal ini. Masuk ke ruangannya, ia kaget ketemu sama Pak Kim yang menyamar. Dan mereka pun bertengkar hingga berkelahi. Lalu Pak Kim melakukan seperti apa yang pemilik pabrik juga lakukan ke Kang Maria, yaitu dimasukin ke dalam room. Dan si wanita ini, direktur baik mengajak si Pak Kim ini untuk bergabung di timnya, tapi Pak Kim masih mempertimbangkannya. Oke, misi pun selesai. Tim Rainbow tugasnya juga sudah selesai. Pak Kim pun kembali membawa taksi biasa. Sementara Kang Hana melihat keanehan soal taksi yang membawa Cho Do-chul dan berhasil memecahkan teka-tekinya. Ia kemudian datang ke pool taksi dan bertemu Pak Kim. Pak Kim bilang intinya dia tidak mau membantu Kang Hana karena mobilnya memblokir taksi-taksi yang ada di belakangnya. Keduanya bersitegang. Dan di ending episode 2 ini ada epilog kelanjutan hidup Kang Maria. Ia tampaknya masih bekerja di pabrik Jotgal ini dan karyawan-karyawannya yang lain juga terlihat tampak merdeka. Sementara adik-adiknya datang mengunjunginya. Mereka bilang diantar oleh taksi. Maria langsung keluar, lalu berlari mengejar taksi dan berteriak dari jauh untuk berterima kasih pada Pak Kim. Maria pun tersenyum ceria. Well, begitulah kasus Maria ini selesai. Cuma masih belum ketahuan sih pabrik ini jadinya gimana.
Terus orang-orang yang balas dendam itu juga nasibnya bagaimana? Entah akan dibahas di next episode atau dibiarkan selesai begini saja. Yang jelas kasusnya ya lumayan lah ya, cukup menarik. Ada rasa sisi humanis yang emosional juga di adegan-adegan tertentu. Oke guys, sekian review Taxi Driver episode 2 dari Ratu Drakor Channel. Kita berjumpa di episode 3 minggu depan ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you on next video.